Kota Jakarta Utara sebagai salah satu kota administratif di Provinsi DKI Jakarta memiliki karakteristik demografi yang mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan kota metropolitan. Jumlah penduduknya mencapai lebih dari 1,8 juta jiwa. Komposisi penduduk Jakarta Utara didominasi oleh penduduk usia produktif, usia 15-64 tahun, yang mencakup sekitar 65-70% dari total populasi. Kepadatan penduduk dan distribusi wilayah Jakarta Utara tergolong tinggi, terutama di kawasan padat seperti Tanjung Priok yang menjadi pusat aktivitas pelabuhan dan perdagangan. Sebaliknya, wilayah seperti Kelapa Gading lebih dikenal sebagai kawasan perumahan menengah ke atas dengan fasilitas modern yang lengkap. Pendidikan dan kesehatan di Jakarta Utara terus berkembang dengan banyaknya sekolah negeri dan swasta yang melayani berbagai lapisan masyarakat. Tingkat literasi yang tinggi sejalan dengan karakteristik masyarakat perkotaan DKI Jakarta. Di sisi lain, akses terhadap layanan kesehatan masih menghadapi tantangan, terutama bagi masyarakat di daerah padat penduduk. Ekonomi dan infrastruktur Jakarta Utara adalah salah satu pusat perekonomian penting di Indonesia, berkat keberadaan pelabuhan Tanjung Priok yang menjadi pintu utama perdagangan internasional. Aktivitas ekonomi di wilayah ini didukung oleh sektor perdagangan jasa dan transportasi. Namun, kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti banjirop akibat kenaikan permukaan laut. Dengan populasi yang besar dan juga kepadatan yang tinggi, serta beragam tantangan dan peluang, Jakarta Utara merupakan cerminan dari dinamika perkotaan yang kompleks di Indonesia. Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat. Dampak polusi udara terhadap kesehatan sangat parah dan luas. Paparan jangka panjang terhadap tingkat polusi udara yang tinggi dapat menyebabkan masalah pernapasan, penyakit kardiovaskular, dan bahkan kanker. Anak-anak dan orang tua sangat rentan terhadap dampak buruk polusi udara. Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa polusi udara berkontribusi pada jutaan kematian dini secara global setiap tahun. Setiap harinya, manusia menghirup miliaran partikel-partikel polusi yang ada di udara. Contohnya, pada jam-jam sibuk di daerah perkotaan, tingkat polusi cenderung sangat tinggi. Polusinya berasal dari pembuangan emisi gas, polusi sampah, dan juga genangan air kotor di sekitar kita. Polusi udara juga tidak hanya mempengaruhi kesehatan manusia loh, tetapi juga bisa berdampak pada lingkungan sekitar kita. Bahkan polusi udara juga dapat mengaruhi perubahan iklim global. Contohnya, bisa kita lihat di daerah Jakarta yang akan dijelaskan oleh teman kita. Ya, teman-teman, saat ini kami sedang berada di Jakarta Utara, tepatnya di Kota Administrasi Jakarta Utara, di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Kita bisa melihat di belakang sana ada aktivitas dari bongkar muat, dari pelabuhan. Banyak sekali kita kalau melihat di belakang saya, ada beberapa truk-truk kendaraan besar seperti kontainer, trailer, dan lain sebagainya untuk melakukan aktivitas bongkar muat. Tentu ini juga ini adalah polusi gas emisi hasil buang dari solar ataupun dari mesin-mesin kendaraan-kendaraan besar. Kita bisa melihat kualitas udara di sini bisa dibilang cukuplah buruk dan juga tidak dikategorikan udara yang sehat, karena kita bisa melihat aktivitas sesibuk apa di Tanjung Priok untuk aktivitas bongkar muat sendiri, yang mana rata-rata kendaraannya itu adalah bahan bakar bermesin solar. Nah, tentu polusi seperti inilah yang sangat kita sayangkan, terutama warga Jakarta Utara sendiri, dan juga ini impact-nya tidak hanya di Jakarta Utara, tetapi juga impact-nya adalah seluruh DKI Jakarta ataupun Jabodetabek. Kita bisa melihat di sini. Melindungi lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama setiap warga negara. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar. Misalnya, dengan menanam pohon, kita membantu mengurangi emisi karbon dan menyediakan habitat bagi satwa liar. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat berkontribusi untuk mengurangi polusi udara dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Menggunakan tas dan botol yang dapat digunakan kembali, serta mendukung pertanian perkotaan adalah langkah-langkah kecil yang dapat kita ambil untuk menjaga bumi kita.
Tindakan sederhana seperti menggunakan transportasi umum mengurangi konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Selain itu, membuang sampah dengan benar dan mendukung program daur ulang komunitas dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam menjaga kebersihan lingkungan kita. Sangat penting bagi kita untuk bertindak sekarang untuk mengatasi krisis polusi udara di Jakarta dan memastikan masa depan yang berkelanjutan untuk semua. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan kota yang lebih bersih, lebih sehat dan lebih layak huni bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Mari kita mulai dari sekarang, dengan langkah-langkah kecil yang dapat kita lakukan setiap hari.